Penyaluran pupuk subsidi menjadi polemik di wilayah Jeneponto. Sasaran utama adalah terkait penjualan di luar wilayah dan harga head di atas yang telah ditentukan pemerintah. Kebanyakan pengecer juga keluhkan menjadi sasaran empuk oknum LSM. Pemilik toko P-Mart membantah adanya penyaluran di luar wilayah Kalau pupuk di subsidi. Kabupaten Jeneponto, yang pertama itu adalah persoalan harga head yang sudah barang tentu ini bukan barang baru, karena itu termasuk ada di Permentang dan sudah disepakati bahwa harga head itu adalah 111.500. Namun apa yang terjadi di lapangan, harga bervariasi, ada yang jual 125.000, ada yang jual 135.000. Nah, justru itu teman-teman dalam hal ini Lembaga Poros Rakyat Indonesia, tim pencari fakta, ada beberapa aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan ternyata setelah di lapangan cross check ternyata itu benar adanya, dan itu ada rekaman videonya semua, hasil wawancara dengan petani, khususnya kelompok tani, kemudian pihak sopir yang membawa pupuk bersubsidi dalam hal ini. Jadi kejadiannya hari Kamis. Ya, hari Kamis kejadiannya. Tapi secara kebetulan tim pencari fakta itu dia ke Bumbuloe mendengar bahwa ada salah satu toko tani yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga head. Sampai di sana dipertanyakan, ternyata dia tidak tahu di mana mengambil pupuk. Setelah ditindaklanjuti, ada seseorang mengatakan bahwa dia ambil di pengecer KPI. Jadi dia pastinya sudah ada, kita bekali surat kartu identitas semua, sehingga begitu dia sampai di Umbuloe, dia tindak lanjuti ke pihak pengecer KPI, dalam hal ini Haji Senap. Sampai di sana kebetulan dia hanya mempertanyakan, mengklasifikasi terkait apa yang ada di Umbuloe tersebut, toko tani Pais. Dan sampai di sana ada mobil yang mencurigakan, mobil truk, ada dua, saling membelakangi. Nah, disitulah teman-teman cari supirnya ini lari. Tidak lama kemudian dipanggillah oleh salah seorang ini tim pencari fakta. Setelah datang ditanya, ini pupuk mau dibawa kemana? Dia bilang, saya mau bawa ke Baraya di Kecamatan Bentaramba. Nah, bilang, atas nama siapa yang menyuruh? Lama dia baru ngomong. Nah, setelah di desa, nah, dia bilang atas nama Dengkanan di Baraya. Ditanya lagi, berapa saat? Bilang 70 saat. Kemudian pupuk organik 31 ya, 31. Nah, tidak lama kemudian menelponlah ini sopir atas nama Rusli. Menelpon ke Dengkanang yang menyuruh. Nah, ternyata bukannya ada rasa ketakutan dalam hal ini, tetapi dia bilang, berapa mau diambil ini? Bilang 70 saat. Nah, organik 31. Seharusnya karena sudah ada tim di situ, tim pencari fakta ini persal, seharusnya ada rasa takut ini, karena ini bukan wilayahnya. Apalagi Dengkanang ini dia bukan seorang pengecer. Saya anggap ini Dengkanang ini adalah penampung. Karena pengecer itu berarti sudah ada SK-nya penunjukan dari pihak distributor ataupun pihak pengecer yang begini. Kan waktu itu saya tidak ada di tempat, kebetulan sopir. Di perjalanan itu tiba-tiba ada orang datang mau ambil pupuk, tapi itu pun bukan pupuk subsidi, itu pupuk non subsidi dengan pupuk organik. Tapi pas pada waktu itu sopir yang di rumah itu sementara membongkar pupuk untuk di gudang saya,
Ya. Tiba-tiba datang itu mobil mau ambil pupuknya, pupuk yang non subsidi. Ya. Tidak lama begitu itu sopir yang mau angkut itu mau susu pupuk organik. Dikasih ditanya-tanya di situ, bilang kemarin dulu saya ambil 100 lagi, tapi itu bukan betul-betul bukan betul-betul pupuk subsidi, itu organik dengan non subsidi. Kalau tentang masalah pemberitaan itu ya, masalah bahwa saya mengeluarkan atau memberi pupuk subsidi itu ke wilayah bukan tempat wilayah kerja saya. Itu pun ada di suatu tempat yang namanya kios Faiz yang atas nama Pak Rustam. Itu memang saya titip di situ supaya untuk memudahkan petani ambil di situ. Itu pun masalah harga, saya kasih memang harga target, tapi kan sesuai dengan kesepakatan petani itu dengan penjual di situ. Kadang kan dia pinjam atau bagaimana, itu kan kesepakatan dari petani dengan si penjual di situ. Langkah-langkah karena sesuai dengan apalagi RDKK yang diberikan dari PPL ke BPP yang serahkan ke kita RDKK-nya, sehingga kita untuk mendapatkan pupuk seperti itu. Kalau saya rasa tidak ada masalah buat saya, karena memang saya betul-betul tidak mengeluarkan pupuk di wilayah saya. Polemik pupuk bersubsidi di Jeneponto saat ini menjadi pengawasan ketat Lembaga Poros Rakyat Indonesia Kabupaten Jeneponto. Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto, Radar Express.